Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih nih Bapak udah menyempatkan waktunya untuk kami dan maaf juga karena ada kendala-kendala tadi. Mungkin kita langsung aja. Ini sebelumnya perkenalkan dulu ya Pak. Kami itu dari kelompok 7 mahasiswa atau mahasiswi Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Saya sendiri bernama Karisma dan rekan saya ada Margareta, lalu ada Lintang Indarti, Alvin Daniel yang mungkin lagi berhalangan untuk hadir, lalu ada Dimas Achmat, Didit Setiawan, dan Ahmad Tauhid. Maaf. Uh, Mungkin tujuan kita di sini itu untuk sharing-sharing atau tanya jawab aja nih Pak. Bagaimana organisasi internasional yang ada di Indonesia, lalu terkait apa aja sih yang dilakukan oleh organisasi seperti itu. Kegiatan ini itu dilakukan dalam rangka memenuhi tugas akhir mata kuliah Organisasi Administrasi Internasional pagi. Mungkin tanpa berlama-lama ya Pak, kita langsung mulai aja nih dari pertanyaan pertama. Boleh pertanyaan pertama oleh Dimas Ahmad nih Pak. Baik, Silakan terima Dimas. kasih. Baik, terima kasih Karisma dalam menyampaikan opening. Jadi begini Pak, untuk pertanyaan pertama, kapan sih Pak organisasi UNCHR ini dibentuk Pak? Jadi itu Pak pertanyaan pertama. Oke, terima kasih. Sebentar ya, saya adu dulu. Balas SMS dulu sebentar ya. Oke, siap. Thank you. Jadi gini, Mas, kalau soal sejarah UNHCR sendiri itu dibentuk pasca Perang Dunia Kedua ya, Mas ya. Jadi ketika Perang Dunia berakhir kurang lebih tahun 45 sampai 49 itu UNHCR dibuat untuk mengatasi banyaknya krisis akibat krisis pengungsian karena konflik perang itu yang kurang lebih ada sekitar 50 juta jiwa bermigrasi dari negaranya masing-masing di Eropa pindah-pindah gitu. Nah, di situ PBB kemudian membentuk sebenarnya bukan UNHCR langsung, tetapi lebih kepada International Refugee Organization, IRO kalau nggak salah. Dari situ di tahun 50 diputuskan untuk membentuk komisi tinggi, yaitu UNHCR, United Nations High Commission for Refugees gitu. Jadi terbentuknya kalau UNHCR itu di tahun 1950 dan berlaku efektif mulai operasional tahun 1951 gitu Mas. Ini fungsinya dampak daripada Perang Dunia Kedua itu sendiri yang menyebabkan banyak wilayah negara di Eropa maupun di belahan bumi yang lain, Afrika, Asia, itu terjadi perpindahan penduduk yang sedemikian masif akibat pengen mencari tempat untuk bisa merasa lebih aman. Mungkin itu kalau soal itu teman-teman bisa cari juga lebih lengkapnya ya, tapi tahun-tahunnya adalah seperti itu. Ini saya agak lupa sejarahnya. Nggak apa-apa ya, kalau detail tanggal, bulan, jam gitu saya nggak tahu, kurang tahu gitu. Tapi insya Allah seperti itu yang saya ingat tahunya. Enggak, ada pertanyaan lain? Cukup menjawab Mas, mudah-mudahan? Atau ada lagi yang mau dijawab? Ya, oke Pak. Oke Pak, baik Pak. Sudah terjawab ya Pak. Lalu pertanyaan kedua Pak, tentang sebentar. Untuk pertanyaan kedua itu peran organisasi UNCHR ini terhadap Indonesia itu seperti apa ya Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Peran organisasi terhadap Indonesia ya, atau terhadap dunia. Ini karena teman-teman perlu pahami juga karena UNHCR ini badan daripada PBB ya. Jadi dia tidak hanya bergerak di Indonesia. Justru nanti pertanyaan menariknya adalah apa yang bisa dilakukan, apa peran Indonesia atau bagaimana peran UNHCR di Indonesia. Gitu. Kalau bagaimana peran Indonesia terhadap UNHCR itu sendiri, karena Indonesia belum meratifikasi undang-undang tahun tentang sebentar, saya ingat dulu ya, UNHCR. Oh iya Pak, baik.
Ya, belum ratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang pengungsian, itu pemerintah Indonesia belum bisa melakukan hal banyak di sana. Jadi sebagai katakanlah sebuah negara, Indonesia bersikap netral. Dia menerima para pengungsi itu dan juga tidak memaksa atau mengusir mereka untuk kembali ke negaranya. Jadi bisa teman-teman lihat tuh kalau di kantor UNHCR di Jakarta itu ada banyak sekali tenda-tenda di depan kantor UNHCR, baik itu dari pengungsi Afghanistan, Iran, Irak, Syria, gitu kan. Mungkin juga Palestina yang pengen melanjutkan ke negara selanjutnya, negara tujuan, biasanya Australia atau New Zealand, tetapi belum bisa berangkat ke sana dikarenakan banyak hal ataupun penolakan dari negara ketiga itu sendiri yang sudah meratifikasi. Kan ada beberapa negara itu, Amerika, Kanada, Perancis, Inggris, Australia, New Zealand itu sudah meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Jadi mereka tidak bisa berangkat ke sana, masih diverifikasi datanya, masih dilihatkan lagi data-datanya, jadi harus menunggu sampai proses itu komplit. Gitu. Jadi sebenarnya sangat disayangkan ya, karena banyak sekali dari mereka itu adalah tenaga ahli, berpendidikan tinggi, tetapi di Indonesia tidak diperkenankan untuk bekerja, jadi mereka hanya menunggu saja. Begitu. Kalau pemerintah Indonesia kerjasamanya itu sama menyediakan tempat tinggal sementara di bawah rumah apa sih namanya itu, detensi imigrasi. Jadi kayak kantor, bagian dari kantor imigrasi itu punya ruangan kantor gitu untuk mereka supaya tempat tinggali. Tapi seringkali ini overpopulasi yang bahkan sampai ke halaman-halaman. Di Jakarta contohnya, di Tanjung Pinang, di Pulau Bintan, itu juga demikian, di Makassar juga demikian, sampai overpopulasi, dan sangat memprihatinkan kondisinya untuk kehidupan manusia yang boleh saya bilang kurang layak, karena mereka di tenda-tenda gitu atau di bedeng-bedeng seperti itu. Ada juga yang kalau kebetulan ya bisa dapat di kayak rusun-rusun begitu. UNHCR berupaya memfasilitasinya bersama IOM, International Organization for Migration, itu dengan biasanya menyewakan rumah dan lain sebagainya. Itu. Jadi mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Mas Dimas ya. Kira-kira terjawab nggak itu Mas Dimas? Oh, sudah Pak. Sudah cukup baik Pak. Terima kasih Pak. Mungkin bisa dilanjutkan ke teman yang lain Pak. Iya. Oke, terima kasih Bapak atas jawabannya. Mungkin ini pertanyaan ketiga nih Pak dari Margareta. Silakan Margaret. Halo Pak Panji. Halo. Iya. Makasih loh tadi openingnya duluan. Iya maaf ya Pak. Oh nggak apa-apa, bagus. Iya, gugup sosialnya. Saya mau nanya mengenai identitas organisasi UNHCR. Gambarannya sih gimana sih saat ini sama yang sudah lama gitu, perkembangannya gitu. Oke. Sebagai salah satu badan dari lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa ya, tentunya ini saya ajak masuk satu ya supaya nanti bisa membantu teman-teman mungkin menginspirasi, karena Mbak Yuliatni ini dia beberapa kali berkunjung ke shelter Rudenim di Makassar. Boleh nggak masuk nih? Untuk memperkaya diskusi aja gitu kan, supaya nanti bisa ya silakan. Boleh banget. bisa bercerita lebih jauh gitu tentang bagaimana kondisinya. Oke, terkait dengan identitasnya cukup jelas ya, dan juga cukup clear karena UNHCR ini adalah salah satu badan daripada PBB yang menangani khusus tentang pengungsian. Jadi ketika terjadi konflik ataupun bencana alam, baik itu krisis sosial, itu yang melibatkan massa yang besar. Contoh di Indonesia terakhir kemarin itu di Aceh juga ada 2004, 2006 juga sempat turun, kemudian 2018 kemarin terakhir yang saya tahu ada di Palu gitu. Saya sendiri terus terang untuk UNHCR Indonesia kurang begitu paham gitu kan, karena saya ada di berdinas
khusus untuk penanganan krisis Irak, di perang Irak, kemudian juga terakhir saya di krisis Palestina dan Syria. Gitu. Jadi memang fungsinya adalah bagaimana memfasilitasi pemenuhan kebutuhan dasar, baik itu makanan, hunian, hak hidup, untuk hak mendapatkan pendidikan, dan lain sebagainya, itu dilakukan oleh United Nations, gitu, badan UNHCR ini. Gitu. Demikian, Mbak Margareta. Mudah-mudahan menjawab ya. Baik Pak, terima kasih banyak untuk jawabannya. Nanti di sesi setelah pertanyaan-pertanyaannya pokoknya sudah keluar semua, nanti kita bisa cerita yang lain. Baik Pak, terima kasih. Baik Bapak, mungkin kita lanjut aja nih Pak ke pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Didit nih Pak. Silakan Mas Didit. Siap, makasih. Selamat siang Pak, saya Didit. Mau bertanya nih, bagaimana sih bentuk kerjasama UHNCR dengan Indonesia yang selama ini dijalankan? Ya, jadi seperti tadi sempat disinggung di awal, Badan Kerjasama Indonesia dengan UNHCR itu sendiri berawal di tahun, bukan berawal, tapi lebih tepatnya tonggak sejarah UNHCR, saya koreksi, tonggak sejarah UNHCR hadir di Indonesia itu pada tahun 1979. Ini terjadi pasca berakhirnya Perang Vietnam, sekitar tahun 65 sampai 67 gitulah ya, Perang Vietnam, di mana ada Rambo di sana kan, Vietcong, Rambo dan lain sebagainya. Itu kalau teman-teman suka nonton perang film Vietnam, itu menyebabkan ribuan orang, bahkan jutaan penduduk Vietnam, baik itu yang selatan maupun yang utara, berupaya mencari tempat yang aman, dan mereka terkenal dengan menjadi manusia perahu, berupaya menyeberangi lautan untuk menuju negara-negara di kawasan ASEAN. Pada saat itu belum ada, tapi di wilayah kawasan itu untuk sudah ada ya ASEAN. Ya, tapi pada saat itu untuk mencari lokasi yang lebih aman lah, katakanlah tujuannya Thailand, Malaysia, Filipina, Brunei dan lain sebagainya, karena mereka menggunakan perahu yang kemudian dikenal dengan manusia perahu. Ke Indonesia sendiri datangnya secara bertahap ke wilayah Kepulauan Riau waktu itu. Dan mungkin ada yang masuk ke Singapura, tapi Singapura nggak bisa, terus mereka berbelok dan masuklah ke Kepulauan Riau. Di Kepulauan Riau mereka tinggal, kemudian pemerintah Indonesia juga melihat fenomena ini dan akhirnya berkat dan atas kesadaran dan juga upaya kemanusiaan, karena Indonesia sendiri menganut politik waktu itu bebas aktif dan juga bagi bagian daripada masyarakat dunia tentunya merasa perlu untuk mengembangkan solidaritas dan menyediakan wilayahnya untuk dijadikan sebuah katakanlah tempat ya yang baik untuk para pengungsi ini. Nah, tahun 1979 UNHCR masuk di Pulau Galang itu untuk mengurusi khusus pengungsi. Pulau Galang ini kemudian yang kalau di tahun 2019-2020 kemarin sebagian berfungsi sebagai rumah sakit COVID untuk Kepulauan Riau. Karena memang di sana ada banyak bangunan-bangunan yang ditinggalkan dan beberapa masih katakanlah masih bisa digunakan dan direnovasi, maka pemerintah menjadinya COVID. Anyway, going back to the story, jadi pada tahun 1979 itu UNHCR hadir untuk mengurusi para pengungsi yang ada di Pulau Galang tersebut. Kurang lebih pada sekitar jumlahnya in the total itu sampai sekitar 4, sebentar saya cek catatan saya. Saya cek catatan saya karena 121 ribuan. 121 ribuan. Oh ya, 121 ribuan. Dan proses pemulangan, karena UNHCR ini punya beberapa fungsi ya. Untuk Mbak Yuliatni boleh minta bantu, Mbak? Boleh share screen nggak ya? Bisa tolong dibantu Mbak Yuliatni membantu. Oh, iya, Boleh bisa. Kak. Boleh share screen kok Pak.
Ya, makasih. Jadi kurang lebih selama 20 tahun UNHCR berupaya melakukan beberapa fungsinya dan tugas utamanya untuk pengungsi Vietnam yang ada di Indonesia. Untuk Wiwi, boleh dibantu share yang tadi, Wiwi? Ini Nah, ini saya ngambil temanya ngobrol santai aja ya, jangan tegang santai gitu. Boleh Wi, kita geser ke yang soal Indonesia. Nah, kemarin saya dikasih bocorannya sama Mas Alfian ya, kalau nggak salah namanya. Nah, ini dia nih. Jadi kurang lebih selama 20 tahun berhasil menangani pengungsi Vietnam agar bisa kembali ke negaranya ataupun menuju negara ketiga secara bertahap. Hingga pada tahun 1996, tepat sebelum terjadinya krisis moneter, UNHCR memberhentikan segala bantuan dan menutup Pulau Galang, Kepulauan Riau, karena dianggap sudah selesai gitu. Beberapa hal yang lain juga telah diselesaikan. Untuk menjawab fungsi dan kenapa kok sampai harus 20 tahun gitu kan, kita ke tugas dan fungsinya. Boleh ya? Atau itu ada pertanyaan juga yang mau ditanyain? Silakan. Boleh kok Pak, silakan. Boleh, oke. Saya langsung aja ya, saya nge-flow aja. Tolong ke fungsi tugas dan fungsinya UNHCR. Ya, jadi di sini tugasnya ada fungsinya. Kalau fungsinya ini memberikan perlindungan secara internasional. Jadi di belahan bumi manapun, selama bisa diterima, aman, walaupun itu tidak aman, UNHCR akan berupaya semaksimal mungkin untuk masuk, untuk mencari solusi jangka panjang, dan membentuk kerjasama dengan pemerintah ataupun organisasi maupun faksi yang ada di dalamnya, dan aktor-aktor lain yang ada di dalamnya dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pengungsi. Gitu. Contoh yang paling dekat waktu saya di Syria, gitu kan, tahun 2013 yang lalu, 2011 Arab Spring terjadi, kemudian 2012 makin panas, 2013 lagi hot, banyak sekali yang bergeser. Jadi UNHCR berupaya semaksimal mungkin untuk menyediakan tempat-tempat yang aman dan layak bagi pengungsi. Contohnya di Jordan, itu ada namanya Zatari Camp dan juga King Abdullah Refugee Camp di sana. Itu Zatari Camp adalah salah satu camp terbesar dalam pengungsian, dalam sejarah pengungsian, kurang lebih sampai 1,5 juta jiwa ada di dalam sana. Saya sendiri mengurusi sampai waktu itu dalam kapasitas saya sampai 21 ribuan kepala keluarga di bawah tanggung jawab saya untuk melakukan fungsi koordinasi dan juga pelatihan serta kesehatan mental agar para pengungsi ini bisa berintegrasi kembali, karena berkaitan dengan contoh yang selanjutnya, yaitu slide selanjutnya, Bu. Yaitu ke ini tugasnya, di mana ada voluntary repatriation, itu repatriasi ya, repatriasi, di mana nanti proses itu pengungsi dikembalikan ke negara asalnya. Ini sifatnya sukarela, nggak boleh dipaksa. Dan kalau pengungsinya merasa sudah aman di negaranya, maka boleh. Kenapa? Makanya kenapa di Indonesia, pertanyaannya mungkin kenapa di Indonesia banyak sekali pengungsi dari Afghanistan. Padahal perang di Afghanistan katakanlah sudah berakhir dan dimenangkan dalam tanda kutip oleh kelompok Taliban. Ya karena mereka belum mau kembali ke negaranya. Mereka belum merasa aman di sana, jadi mereka masih mencari negara ketiga atau negara lain untuk mereka bisa hidup secara layak dan tenang. Gitu. Makanya tidak diusir, jadi dibiarkan aja di situ. Bukan dibiarkan dalam tanda kutip diabaikan, tetapi diizinkan untuk tinggal. Lalu kemudian adalah melakukan local integration. Karena biasanya dalam pengungsian yang disebabkan oleh konflik suatu negara, kudeta, perang saudara,
dan lain sebagainya, itu akan menimbulkan dendam yang cukup lama, ada faksi yang berbeda. Nah, prosesnya maupun negara penerima pun akan membutuhkan waktu yang panjang untuk melakukan proses penerimaan. Karena untuk masuk ke wilayah suatu negara itu kan tidak mudah ya, apalagi ini sifatnya nanti mereka akan ada yang mengajukan suaka politik, ada yang mengajukan permanen residen, dan lain sebagainya. Ini akan panjang sekali proses dokumen dan interview yang dilakukan. Maka UNHCR memiliki tugas bagaimana negara penerima pertama ini bisa memberikan semacam solusi alternatif dengan melakukan integrasi lokal. Nanti Wiwi mungkin bisa cerita lebih banyak di sini terkait dengan apa yang pernah Saudara Mbak Wiwi alami di Makassar. Nanti saya juga bisa cerita kalau Wiwi mau dan berkenan. Nah, kemudian resettlement di sini. Solusi ini merupakan bagaimana resettlement ini penempatan kembali. Jadi bagaimana para pengungsi yang diurus oleh UNHCR ini bisa mendapat tempat tinggal secara permanen serta pemenuhan hak-haknya, hak pendidikan, hak pekerjaan, hak untuk menikah, hak untuk berkeluarga, dan lain sebagainya. Karena di beberapa negara yang hanya untuk sifatnya transit, hak bekerja tidak ada. Hak untuk sekolah kadang sulit bagi mereka untuk mengenyam pendidikan di sekolah-sekolah umum hingga nanti ada proses-proses interview gitu. Salah satu contohnya adalah kawan dekat saya, mantan murid saya, beliau adalah salah satu pengungsi dari Syria, umurnya pada saat itu 28 tahun, pendidikannya S3, karena perang yang terjadi di negaranya, dia harus melarikan diri hingga ke Libanon dari Syria. Di Libanon, dia hanya bekerja sebagai buruh kasar, pemasang lantai rumah, gitu, dengan gaji kurang lebih $3 sehari. Di Syria dia bisa dapat ratusan dolar gitu, per harinya. Tetapi karena kondisi perang, kekacauan yang terjadi, maka dia tidak bisa lebih dari $3. Nah, tidak betah dengan kondisi itu, dia berupaya mengumpulkan uang dan tabungan yang ada untuk pindah ke negara selanjutnya. Nah, di negara selanjutnya dia bisa diterima dengan relatif cukup baik, kemudian dia bisa bekerja, dia harus menunggu untuk dapat training bahasa, ini local integration itu, training bahasa, penambahan keterampilan budaya lokal, dan lain sebagainya. Janjinya sih 6 bulan, gitu kan, sampai 1 tahun. Tetapi karena saking banyaknya list yang meminta hal yang sama, maka dia sampai 3 tahun. Dari 3 tahun kemudian dia bisa bekerja sebagai office bellboy ya di sebuah hotel di salah satu daerah wisata di Thailand. Jadi bisa dibayangin ya teman-teman, S3 tadinya ngajar karena perang $3 sehari, tadinya banyak research yang dia lakukan jadi $3 sehari, kemudian bergeser menjadi seorang bellboy di hotel, tetapi dia merasa ini lebih baik daripada bisa bersosialisasi, kemudian haknya dia dapat dan dia bisa menikah, bisa melanjutkan sekolah, dan sekarang dia sedang mencoba untuk menjadi dosen juga di salah satu universitas swasta di negara tersebut. Demikian sedikit pemaparan saya. Kira-kira bisa di-copy? Bisa, Baik, Pak, Pak. terima kasih. Cuma ini kita kan mau limit ya, Pak ya. Mungkin nanti dilanjut saja ya, Pak ya. Ya. Maaf ya, Pak. Boleh. Berarti ini udahan? Terima kasih. Ya nanti dilanjut, Pak. Oh, baik. Oh, baik. Oke, jadi dikasih link selanjutnya ya? Atau link yang sama? Betul, Pak. Demikian. Tadi cerita saya sudah saya selesaikan. Kira-kira ada pertanyaan lain, teman-teman? Iya, Pak. Ini pertanyaan dari saya sendiri nih, Pak. Silakan. Mungkin tadi udah sempat di-spill beberapa sih, Pak. Proyek-proyek apa sih yang dilakukan oleh organisasi ini di Indonesia? Itu seperti apa gitu, Pak? Baik. Terima kasih. Ini tidak based on project ya, mereka program. Jadi lebih kepada programnya bagaimana
program-program yang dilakukan oleh UNHCR semestinya bisa inline dengan fungsi dan tugas yang diemban oleh badan atau organisasi tersebut. Salah satu yang program yang mereka lakukan itu adalah melakukan pemberdayaan dan juga peningkatan kapasitas terkait dengan budaya lokal, bahasa, pendidikan, kemudian juga keterampilan selama para pengungsi ini berada di negara penampung. Saya katakan negara penampung ya, bukan negara tujuan, karena hanya atau negara transit katakanlah demikian. Itu selama di situ karena menunggu itu sesuatu yang nggak banyak tenaga, tapi butuh effort luar biasa gitu kan. Dan menunggunya tidak hanya sehari 2 hari, ada yang sudah puluhan tahun bahkan. Salah satu pengungsi yang saya kenal, Abidin, dia dari Afghanistan, itu sudah ada di Tanjung Pinang sudah hampir 15 tahun. Dia menunggu gilirannya untuk bisa menyeberang ke Australia. Australia menolak, dia menunggu gilirannya untuk bisa menyeberang ke Inggris. Inggris menolak, dia menunggu ke Amerika. Gitu. Jadi sedemikian panjangnya prosesnya. Dia tidak menikah karena ya kalau dia menikah itu akan membawa beban. Jadi bagaimana program-program kerjanya seperti itu tadi, peningkatan kapasitas, pendidikan, pengisian kegiatan, kemudian bekerja sama juga dengan pihak-pihak kayak pemerintah ya, kementerian yang terkait, apakah itu Kemlu, Kemsos, Kementerian Sosial, untuk mengadvokasi bagaimana struktur undang-undang perlindungan terhadap para pengungsi ini bisa lebih dioptimalisasi di negara Republik Indonesia ini. Demikian. Jadi bentuk kerjasamanya seperti itu. Selain itu juga bagaimana UNHCR membantu pemerintah Republik Indonesia bila mana ada bencana yang sifatnya nasional dan menyebabkan terjadinya perpindahan ataupun orang yang kehilangan tempat tinggal. Itu biasanya UNHCR akan turun di situ. Seperti yang terjadi di Kota Palu kemarin, UNHCR turun untuk menjadi leading dalam klaster shelter tempat tinggal sementara bersama Palang Merah Internasional. Gitu. Demikian. Berarti para pengungsi itu sendiri dia mendapatkan pelajaran-pelajaran ya Pak ya di situ ya Pak? Ya, boleh dibilang begitu ya yang anak-anak ya. Mungkin saya coba menambah Hasanah ke Wiwi. Wiwi bisa ditambahkan itu Wiwi yang mungkin di Makassar kemarin bisa dilihat atau didengar bagaimana teman-teman dari Afghanistan berdiam dan anak-anaknya seperti apa? Oke, terima kasih Pak Panji. Halo semua. Kenalin saya Wiwi. Saya akan mau sharing sedikit. Ini mohon izin ya saya nggak nyalain kamera. Kalau di Makassar, kebetulan saya base-nya di Makassar gitu. Jadi kalau kita ngomongin UNHCR ini kan fokusnya pemberian perlindungan ya ke perlindungan internasional ke status pengungsi gitu. Nah, seperti yang tadi Pak Panji bilang, kalau UNHCR pengungsi itu hanya UNHCR melindungi pengungsi di negara transitnya gitu, bukan ke negara tujuannya. Jadi orang-orang yang transit di Makassar yang dibantu sama UNHCR dan juga IOM itu mereka sebenarnya negara tujuannya adalah ke Australia gitu untuk mendapatkan suaka ke Australia. Tapi seperti yang dikatakan Pak Panji itu menunggunya tidak 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Itu lebih dari itu gitu, dan beberapa dari mereka itu ada yang terkena gangguan kesehatan mental karena tingginya harapan mereka untuk bisa berpindah negara, tapi sudah dijanjikan tapi tidak ada realisasi daripada IOM ataupun UNHCR seperti itu. Kalau IOM ini fokusnya ke sebenarnya pemberian fasilitas sehari-hari gitu ya. Pemberian fasilitas yang mereka dapatkan di sini
Kalau yang saya lihat itu mereka misalnya satu keluarga ada ibu, bapak, dan 3 anak kecil. Mereka hanya dikasih uang 1 juta untuk hidup 1 bulan. Itu pun 1 jutanya tidak menentu dikasih gitu. Jadi mereka untuk bertahan hidup di sini, mereka berjualan, misalnya berjualan makanan khas dari negara mereka, atau berjualan buah keliling naik sepeda gitu ya, karena mereka nggak bisa punya motor, maka mereka naik sepeda untuk keliling kota menjualkan makanannya seperti itu. Atau di sini sebenarnya ada juga TK atau sekolah yang menampung orang tua atau anak-anak dari pengungsi itu untuk mendapatkan pendidikan gitu. Nah, dari situ mereka akhirnya punya komunitas yang bisa saling berjualan dan saling membantu, saling support lah begitu. Sebenarnya apa ya, kalau dengar cerita mereka tuh sangat menyedihkan karena mereka ini dalam keadaan hamil. Misalnya saya kasih contoh satu keluarga ya. Ini ibu-ibu dan suami dan istri, istrinya dalam keadaan hamil dan bawa 2 orang anaknya. Kayak Mas Panji bilang naik kapal dari negaranya, kalau nggak salah dari Iran atau dari Iran kalau nggak salah, dari Iran itu naik kapal terus masuk, saya lupa masuknya melalui mana, tapi mereka masuk ke Indonesia dalam keadaan dehidrasi dan kering, dan nggak ada bahan makanan sama sekali. Akhirnya dibantu sama masyarakat setempat. Lalu diberikan satu shelter di Makassar seperti itu. Dan itu apa ya, kondisi itu kan berpengaruh terhadap kesehatan mental ibu, bapak gitu ya, dan juga anak-anaknya. Bagaimana misalnya seorang ayah harusnya mereka punya tanggung jawab untuk bisa menafkahi keluarganya, misalnya anaknya pengen mainan atau pengen berenang misalnya, tapi mereka nggak punya uang. Nah, itu bikin orang tuanya stres, dan stres orang tuanya itu berpengaruh ke anaknya. Jadi kurang lebih, tapi apa ya, kita juga tidak bisa banyak memberikan bantuan, maksudnya sebagai warga sipil, karena misalnya kita nggak bisa memberikan pekerjaan, karena itu mereka punya batasan-batasan hukum yang sebenarnya kan warga negara mereka nggak jelas nih gitu ceritanya. Bukan juga warga negara Indonesia, Iran juga tidak, karena mereka nggak punya paspor gitu. Jadi kami mau memberikan bantuan itu juga cukup terbatas karena atau memberikan lahan pekerjaan untuk bertahan hidup terbatas karena ketidakjelasan warga negara yang tidak mereka miliki gitu. Kurang lebih sih seperti itu. Semoga bisa memberikan teman-teman bayangan. Sebelum saya sebelum Karisma nanya lagi nih, aku jadi interviewer ya, gantian. Gitu kan. Kamu pernah waktu anak-anak itu bisa sekolah nggak, Wi, yang di Makassar yang kamu lihat? Itu apakah mereka bisa bersekolah di tempat komunitas kamu berada, gitu kan? Dan mereka ganteng-ganteng dan lucu-lucu kan? Iya, lucu-lucu banget. Jadi mereka bisa ada satu sekolah sih, mereka bisa bersekolah, cuman apa ya, saya kurang tahu apakah mereka bisa tercatat di dalam kan kalau sekolah biasanya ada ijazah atau ya nomor induk siswanya gitu. Tahu saya mereka bisa bersekolah juga, dan ada komunitasnya mereka. Jadi kayak sekolah itu tuh mungkin 6 bulan atau 1 tahun sekali itu ada acara festival budaya negara-negara gitu. Jadi para imigrannya itu bikin makanan khas dari masing-masing negara untuk dijual kayak gitu. Jadi itu mungkin bisa mereduksi stres mereka lah paling ya gitu, karena ada teman yang bisa saling berbarengan. Tapi itu tidak mencakup ke seluruh yang ada di Kota Makassar ya, karena setahu saya cukup banyak mereka yang berada di sini, tidak hanya di satu tempat aja gitu. Pernah juga ketemu mereka sedang liburan di kolam renang gitu, main-main air. Ya.
Oke, terima kasih Lili. Monggo, yang lain ada pertanyaan? Loh, aku kok jadi moderator. Wah, berarti seru banget ya di sana tuh. Jadi pengen tahu sih sebenarnya. Mungkin langsung lanjut aja ya. Kalau ini pertanyaan terakhir nih Pak, mungkin kalau ada yang mau menambahkan boleh banget nanti ya guys. Ini pertanyaan terakhir dari Mbak Lintang nih Pak. Silakan Lintang. Terima kasih Karisma. Sebelumnya selamat siang Bapak. Saya Linda Ya. ingin bertanya terkait kendala apa saja sih yang biasanya dihadapi oleh organisasi ini dan bagaimana sih solusinya Pak? Terima kasih. Oke, kendala. Wah, pertanyaan ini menarik ya, bagus. Kalau contoh misalnya kasus dengan Indonesia. Indonesia sendiri tidak meratifikasi konvensi tentang pengungsian. Itu menjadikan kendala di mana kapasitas memberikan support itu juga terbatas. Sehingga UNHCR dan lembaga-lembaga yang lain berupaya untuk memberikan dan melakukan segala sesuatunya berdasarkan sumber daya yang dimiliki. Meskipun itu badan dunia, tetapi kasus ada ribuan dan ratusan ribu mungkin kasus, serta jutaan orang, puluhan juta bahkan mungkin yang harus ditangani. Sehingga seperti yang Wiwi tadi bilang, ada anggaran yang satu kepala misalnya harusnya 100 atau 500, tetapi karena proses keuangan dan juga dari lembaga pusat itu terhambat, maka tidak bisa disalurkan secara murni dan langsung gitu kan. Jadi harus tertunda gitu. Jadi ini memang menjadi salah satu problem. Lalu bukan hanya negara yang tidak meratifikasi, tetapi negara-negara yang sudah meratifikasi pun itu memiliki kesulitan. Contohnya misalnya tadi Australia atau Amerika, mereka sudah meratifikasi konvensi ini, akan tetapi sayangnya mereka membatasi diri mereka sendiri jumlah yang bisa diterima, gitu. Jadinya tidak bisa serta-merta langsung diterima. Beberapa contoh banyak ya, kayak kawan-kawan itu sudah 10 tahun baru bisa berangkat ke sana. Kemudian jenis pekerjaannya yang mereka mau itu tidak bisa seutuhnya. Tapi bagi mereka yang penting mereka bisa pindah dari negara tempat daripada asal berkonflik gitu. Mereka sudah kehilangan segalanya, mereka punya trauma. Kalaupun kembali mereka takut dibunuh oleh lawan politik sebelumnya ataupun orang-orang lain juga gitu. Nah, ya betul. Terima kasih Wiwi. Kanada memang menjadi salah satu tujuan favorit di sana karena pendapatannya besar, kemudian negaranya alamnya indah, gitu, dekat dengan Amerika dan bisa memiliki double citizen. Gitu. Jadi mereka sewaktu-waktu ketika negaranya sudah baik, harapannya bisa kembali ke negara dan menjadi warga negara kembali tanpa harus kehilangan citizenship daripada negara tujuan yang diimpikan dan dinanti-nantikan. Gitu kurang lebih. Itu salah satu berbagai macam kendalanya. Anggaran dan banyaknya serta kelompok-kelompok yang ada di dalam itu sendiri. Contoh ya, kita waktu itu saya pegang 21.000 kakak. Anda bisa bayangin ya, 21.000 kakak itu mungkin sekitar satu kabupaten mungkin ya, kurang lebih gitu. Semuanya pengungsi, nggak punya rumah, tidurnya di tenda. Gitu. Sebagian di rumah-rumah apa namanya, kayak peti kemas gitu di dalam situ. Nah, kita harus pastikan makanan ada. Baju musim dingin ada, kebutuhan listrik ada, kebutuhan uang ada, dan lain sebagainya. Fungsi saya di dalam itu adalah memberikan pendampingan, selain itu semua juga pendampingan kesehatan mental. Bayangin gitu kan, anaknya yang tetangga sebelah, kalau di tenda itu bersin aja kedengeran kan, gitu. Nah, hacing gitu kan, yang sebelah, woi gue mau tidur gitu kan, anak yang lagi nangis, woi gue mau tidur nih gitu kan, berantem lah malam-malam jam 12 malam, jam segala malam gitu kan, belum lagi kebutuhan biologis mereka sebagai suami istri dan lain sebagainya, itu kadang wah jadi kompleks di sana, makanya tingkat stres menjadi tinggi, kekerasan pun tinggi gitu.
Di salah satu kamp pengungsian di sisi selatan kota Beirut di Lebanon, itu jangan dibayangin pengungsi itu tinggal di tenda, tidak, dia tinggal di gedung, tapi ukurannya 4x4, 4x6 gitu. Satu kamar mandi, ruang tamu, dapur. Gedung itu sudah sangat padat karena 1 kilometer persegi dihuni hampir 100.000 orang. Jadi kalau Anda berjalan di bawah, sinar matahari sudah tidak bisa masuk ke dalam wilayah itu. Jadi semua gedung berdempetan. Semakin tinggi ke atas, semakin dekat jendela teman-teman, saling melihat. Jadi kalau mau nyebrang ke tetangga, kadang lewat jendela. Nah, ini rawan. Kan? Itu saking penuhnya kadang, dan di Timur Tengah ini, mohon maaf, mereka kalau berkeluarga kan anaknya nggak sedikit ya. Ada yang 7, 8, belum lagi istrinya ada yang 2, ada yang 3, gitu kan. Itu salah satu budaya yang memang ada di sana, di sebagian wilayah-wilayah konflik, desa-desa konflik, yang kita juga harus punya sensitif dan menghormati hal tersebut. Tapi bisa Anda bayangin ya, kadang itu pengungsi itu yang laki-laki tidurnya siang, karena bergantian. Sementara yang perempuan tidurnya di malam hari, karena yang laki-laki berjaga-jaga atau bekerja. Itu tidur pun kadang nggak bisa berbaring lurus, harus duduk atau berdiri karena saking padatnya. Jadi ada keluarga, kakak, adik, sepupu, nenek, dan lain sebagainya tinggal di dalam satu ruangan 4x4. Saya aja masuk sampai mau nangis gitu awal-awal, itu lama-lama capek juga menghadapi situasi yang stressful seperti itu. Tetapi ketika bisa melihat mereka bertumbuh, sehat, kemudian berprestasi, itu adalah achievement buat para pekerja sosial. Jadi kalau misalnya teman-teman masih muda pengen kerja di organisasi internasional gitu, lakukanlah, do it gitu, karena akan ada banyak pengalaman dan teman-teman bisa melihat sisi lain dari tabir kemanusiaan itu sendiri gitu. Mudah-mudahan menjawab ya Mbak, siapa namanya, Mbak Lintang? Menjawab, Pak. Terima kasih banyak ya Pak atas jawabannya. Oke, mungkin ada yang ingin bertanya lagi. Boleh banget dipersilakan ya teman-teman. Kalau nggak ada, saya yang nanya. Bapak, Ya, silahkan. saya izin bertanya. Monggo. Selamat siang, Pak. Saya Ya. Ahmad Tauhid dari Universitas 17 Agustus. Ini saya setelah baca-baca artikel di Google. Nah, di negara Indonesia ini kan negara Indonesia ini sering menjadi negara transit bagi para pengungsi, Pak. Ya, seperti dari Afghanistan, Myanmar, terus dari negara-negara di kawasan Afrika dan Timur Tengah ya, Pak. Nah, itu mengapa negara Indonesia ini dijadikan sebagai negara yang sering gitu menjadi transit bagi para pengungsi, Pak? Oke, terima kasih. Ya, terima Pertanyaannya Mas Ahmad Taufik. Semester berapa, Mas? Saya semester 6, Pak. Oh, semester 6. Baik. Jadi tadi di awal Mbak Wiwi maupun saya sempat sampaikan bahwa salah satu negara-negara tujuan favorit itu adalah Kanada dan Australia serta New Zealand karena kondisi alamnya. Indonesia terletak di persimpangan itu. Jadi kudu transit di Indonesia. Karena begini, proses berlayar kapal mereka itu ya, kadang mereka itu menggunakan kapal biasa, mungkin tonasenya hanya 15, GT, atau dan lain sebagainya, itu dimuati oleh banyak orang, yang kadang kita dengar kecelakaan perahu ketika pengungsi dan lain sebagainya tenggelam. Nah, mereka datang ke Aceh dulu, dari Aceh turun ke bawah, dari itu baru lanjut kemana. Nah, ini karena begini ya, tidak bisa dipungkiri fenomena human trafficking, makelar-makelar, itu juga ada.
Jadi contoh kasus kejadian yang kemarin di wilayah pantai selatan Jawa, saya tidak bisa sebutkan namanya, itu melibatkan beberapa pelaku human trafficking ini. Mereka menjual, menjanjikan kepada para pengungsi ini untuk bisa membawa mereka ke negara tujuan dengan membayar sekian ratus dolar dan beberapa ribu dolar. Kalau untuk paket keluarga itu kalau nggak salah ada beberapa ribu dolar. Diterimalah oleh beberapa oknum di sana. Ketika mereka sudah naik, berangkat pagi-pagi gitu, sampai di tengah laut, apa yang terjadi teman-teman? Kapten kapal, ABK, semuanya loncat ke laut, mereka berenang ke kapal yang sudah disediakan, mereka tinggalkan para pengungsi ini di tengah laut. Nah, sampai terombang-ambing kemana? Ada yang mendarat di NTT, ada yang mendarat di Pulau Christmas, ada yang beruntung masuk sampai ke Australia, ada yang kurang beruntung meninggal dan tenggelam. Gitu. Jadi, kenapa Indonesia menjadi daerah wilayah yang cukup strategis? Karena beberapa tujuan negara impian mereka ada di sana. Satu. Kedua, masyarakat Indonesia dikenal dengan cukup ramah. Ada kesamaan, misalnya salah satu ini bukan tidak bisa dijadikan sebuah narasi fakta, tetapi ini adalah hasil observasi saya dan juga beberapa proses interview yang saya lakukan. Jadi kalau mau bisa dikutip, itu bukan validitasnya, adalah subjektivitas saya, riset saya. Latar belakang agama. Karena negara-negara yang berkonflik ini rata-rata adalah dari Timur Tengah, masyarakatnya mayoritas Muslim. Jadi ketika masuk ke Indonesia merasa lebih di welcome ketimbang di tempat lain gitu. Ditambah lagi mereka sudah ada beberapa latar belakang budaya atau saudara-saudara mereka yang lebih dulu sampai di sini yang bisa menampung mereka begitu. Jadi begitu kurang lebih ceritanya. Dan Indonesia dikenal biaya hidupnya relatif lebih murah daripada negara-negara lain gitu. Contoh ya, teman saya di Syria. Bapaknya salah satu seorang amir minyak gitu kan. Teman saya ini memegang mobilnya karena dia bagi-bagi foto sama saya, mobilnya Lambo, Ferrari gitu kan. Ketika terjadi perang Syria, mereka hanya bisa menggunakan satu mobil, which is hanya mobil Range Rover-nya mereka, Range Rover ya. Sampai di perbatasan Range Rover-nya mereka jual, itulah uang yang mereka miliki. Karena ketika terjadi bom, perang, dan lain sebagainya, yang mereka bisa bawa hanya baju yang melekat di badannya, air minum, senjata yang mereka punya, mereka lari ke perbatasan, sampai di situ. Terus kemudian mereka jual, mereka pakai untuk sewa rumah, yang tadinya mungkin sewa rumah bisa 6.000 atau 10.000 US dollar per bulan, karena uang mereka cukup. Ada beberapa yang bahkan sampai 2 tahun mereka bisa tinggal di hotel, karena uangnya nggak habis-habis. Bisa dibayangin ya, hotelnya kurang lebih rate-nya satu harinya itu sekitar 300 sampai 400 dolar, dan mereka masih bergaya hidup fancy gitu lah. Masih cukup kaya karena uangnya memang banyak dan saudara-saudara yang dari mereka di negara lain bisa support. Nah, sementara yang tidak harus mengontrak ke rumah yang sifatnya hanya tadinya mereka biasa tinggal di tempat yang katakanlah 3.500 sampai 6.000 US dollar per bulan, pindah menjadi ke yang tempat hanya 100, 150, syukur-syukur karo ada, karena mau nyimpen duit mereka untuk bisa terbang ataupun pergi ke negara selanjutnya. Demikian. Jadi kalau pertanyaan Mas Taufik kenapa, itu tadi, letak geografis kita, kedua, suku budaya latar belakang kesamaan nilai agama yang dimiliki, keramah tamahan, dan juga pendahulu mereka sudah sampai di sini terlebih dahulu. Demikian Mas, karena waktu tunggu yang lama ya, ada 10 tahun, 15 tahun, jadi kakaknya dulu udah sampai di sini, di Indonesia aja, di sini pantainya bagus-bagus, murah, oh ya udah berangkat gitu kan. Gitu, kurang lebih seperti itu Mas. Itu teman-teman di beberapa Rudenim, tempat penampungan, banyak yang bercerita bahwa salah satu tujuannya adalah itu. Oke, ada lagi Mas Taufik? Sebenarnya saya masih penasaran yang pengen tahu Pak. Dikarenakan waktunya mungkin ini juga Pak.
Jadi Oh ya, cukup aja lah Pak. Terima kasih ya Pak atas Cukup. jawabannya. ya, baik, sama-sama. Ada lagi teman-teman? Atau teman-teman nggak ada yang pengen bertanya, Pak, gimana sih bisa kerja di organisasi internasional? Kalian pengennya jadi diplomat semua ya? Enggak juga sih Pak. Mungkin kita mau ini dulu kali ya Pak, tutup Oke. buat sesi interviewnya, baru nanti kita lanjut ngobrol di luar ini kali. Boleh, nggak apa-apa, Ya, silakan. ya udah deh kalau gitu. Terima kasih banyak nih Pak, sama terima kasih juga untuk Kak Yuliatni ya, yang tadi sudah memberikan pengalamannya yang sangat mind blowing sekali itu ya Pak. Karena dari saya sendiri pun itu benar-benar nggak sejauh itu mengetahui organisasi ini gitu. Yang pertama-tama ya pasti terima kasih banyak udah meluangkan waktunya nih Pak, udah mau diganggu sama kita. Ya, mungkin saya tutup dulu ya Pak ya. Ya. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama. Terima kasih ya. Iya Bapak.